Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Patriot MIM-104 adalah sistem pertahanan udara jarak jauh yang dapat melawan rudal balistik taktis, rudal jelajah, dan pesawat canggih di segala kondisi cuaca. Namun senjata ini pernah makan tuan dan makan teman dengan jet tempur Amerika Serikat dan Inggris sebagai korbannya. Sejak Januari 2015, Patriot telah mencegat lebih dari 150 rudal balistik dalam operasi tempur di seluruh dunia, dengan lebih dari 90 diantaranya menggunakan rudal darat ke udara atau surface to air berbiaya rendah. Utilitas Patriot sebagai pencegat bagaimanapun telah dipertanyakan oleh para kritikus. Perangkat lunak sistem Patriot ditemukan memiliki kelemahan besar pada tahun 2003. Sishadut ini menggunakan algoritma komputer canggih untuk menentukan kecepatan dan ketinggian target, serta sinyal transponder radionya jika ada pesawat terbang. Serangkaian tragedi menunjukkan sistem pertahanan rudal yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya ini telah menunjukkan kelemahannya. Sebuah baterai Patriot menembak jatuh sebuah pesawat pembom tempur Tornado Angkatan Udara Kerajaan Inggris yang terbang ke Kuwait dari misi di Irak pada Maret tahun 2003. Kedua anggota kru pesawat pembom itu tewas. Petugas kontrol taktis di baterai Patriot mengeluarkan perintah untuk menembak Tornado GR4 setelah radarnya salah mengidentifikasinya sebagai rudal anti radiasi atau ARM, senjata yang mampu menghancurkan baterai Patriot dengan mendeteksi radiasi yang dihasilkannya. Sebuah baterai Patriot juga mengaitkan radarnya pada F-16 Falcon Angkatan Udara Amerika pada 23 Maret 2003. Dalam persiapan untuk peluncuran rudal, pilot pesawat menghindari bencana dengan menembak terlebih dahulu, merusak baterai dengan rudal pencari radar sekitar 30 mil selatan kota Najaf, Irak. Peristiwa itu tidak mengakibatkan cedera pada personel Amerika Serikat. Sedangkan pada tanggal 2 April 2003, sebuah sistem Patriot menjatuhkan sebuah pesawat tempur FA-18 Angkatan Laut Amerika di Irak Selatan dan menewaskan pilotnya. Pilot FA-18 rupanya melihat rudal yang mendekat dan berusaha menghindarinya. Sistem Patriot jelas berasumsi bahwa jet Angkatan Laut itu adalah rudal Irak. Setelah operasi yang gagal tersebut, Komandan Militer Amerika telah mengeluarkan perintah keselamatan. Mereka melarang personel Patriot menggunakan pengaturan otomatis penuh pada peluncur rudal mereka. Komandan itu juga menyarankan pilot untuk menggunakan Identification Friend or Foe yang tidak terinskripsi, yang lebih dapat diandalkan. Angkatan Darat Amerika lantas menjamin bahwa sistem Patriot akan diperbaiki. Pada tahun 2018, para ahli di Middlebury Institute of International Studies melihat dua serangan rudal terpisah di Arab Saudi. Terlepas dari deklarasi resmi, mereka memutuskan sangat tidak masuk akal bahwa rudal dicegat dalam kedua situasi. Mereka terlihat di mana badan kendaraan rudal dan hulu ledak jatuh serta di mana pencegat ditempatkan dalam penelitian mereka. Menurut para ahli, pola yang berbeda dapat dilihat pada kedua keadaan tersebut. Rudal Patriot mendarat di Riyadh, sementara rudal masuk terpecah, lolos melewati pertahanan dan tiba di dekat target yang dituju. Berdasarkan evaluasi ini, mereka berhenti menyebut sistem Patriot tidak berguna. Sebelumnya diduga juga bahwa Angkatan Darat Amerika dan pabrikan Patriot yaitu Raytheon sangat melobi untuk mendapatkan laporan yang menyerukan Pentagon untuk mendeklasifikasi lebih banyak informasi tentang kinerja Patriot dan meminta evaluasi independen dari program tersebut. Mengingat tuduhan tersebut, dapat dimengerti mengapa militer Amerika telah menguji sistem pertahanan udara Iron Dome Israel di Pulau-Pulau Guam yang berada dalam jangkauan rudal DF-26 Cina yang dijuluki pembunuh Guam oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Terlepas dari catatan kelemahan tersebut, sistem Patriot telah menjadi andalan pertahanan Arab Saudi. Negara kaya minyak itu dilaporkan menghadapi kekurangan rudal pencegat untuk sistem pertahanan udara Patriot yang dipasok oleh Amerika Serikat. Kerentanan kerajaan telah meningkat di tengah meningkatnya serangan lintas perbatasan oleh pemberontak Houthi Yaman.
Arab Saudi telah meminta sejumlah negara tetangga Teluk untuk membantu mengisi kembali persediaan rudal pencegatnya yang semakin menipis. Pemerintahan Joe Biden yang harus menyetujui transfer pencegat mendukung langkah tersebut, menurut seorang pejabat senior Amerika yang dikutip oleh Financial Times. Ini situasi yang mendesak, kata pejabat Amerika itu, menekankan bahwa Washington mendukung upaya untuk mendapatkan rudal dari negara-negara Teluk ketika pemberontak Houthi Yaman mengintensifkan serangan lintas perbatasan ke Arab Saudi. The Eurasian Times melaporkan pada Jumat 14 Januari 2022 bahwa Arab Saudi kehabisan amunisi untuk mempertahankan diri dari serangan Houthi dan telah meminta Washington untuk mengisi kembali persediaannya. Permintaan pasukan datang ketika pemerintahan Biden mengalihkan fokusnya ke Cina, mengurangi keterlibatan militer Amerika di Timur Tengah. Presiden Amerika Joe Biden menangguhkan pasukan senjata ke Riyadh dan mengkritik kampanye perang yang dipimpin Saudi di Yaman ketika ia menjabat tahun lalu. Dia juga menyetujui penerbitan makalah CIA yang menghubungkan putra mahkota Muhammad bin Salman dengan pembunuhan Jamal Khashoggi, seorang kolumnis untuk The Washington Post. Pada tahun 2019, segerombolan rudal dan drone berhasil menembus pertahanan udara Saudi, secara singkat menutup setengah dari produksi minyak kerajaan. Serangan itu diklaim oleh pemberontak Houthi, tetapi Amerika dan Arab Saudi menuduh Iran berada di belakang mereka.